Baik. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Fajar. Eh, Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Thomas Dwi Awaka, kemudian ada Putu Krishna dan juga Yonathan Vincent akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan film project kami yang bernama Eventful. Jadi di sini secara garis besar ada 3 role, ada admin, ada penyewa gedung, dan juga pemilik gedung. Jadi ini adalah tampilan halaman utamanya. Dan kami akan menjelaskan mulai dari role yang pertama, yaitu sebagai pemilik gedung. Di sini pemilik gedung bisa melakukan login. Nah, jadi ini adalah halaman tampilan dari admin. Bisa dilihat ada dashboardnya, menampilkan informasi mengenai jumlah gedung dan yang butuh di approval juga berapa, dan juga ada revenue. Mungkin kita bisa lihat dari listnya dulu. Nah, jadi di sini pemilik gedung dia bisa melihat ada dia punya gedung apa saja, dan di sini bisa dilakukan misalnya lihat detail dari salah satu gedung. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan juga dia bisa mengedit dan mengganti datanya dan disimpan. Dan dapat lihat perubahannya berhasil tersimpan. Nah, di detail gedung ini ada juga tambahan, misalnya dari setiap gedung kan tentunya punya beberapa option dari gedung tersebut. Itu bisa dilihat di rent option. Ini melihat, jadi di Capital Place itu terdapat 2 jenis ruangan seperti main lobby, ada juga parking garage. Di sini juga pemilik gedung bisa mengatur availability, jadi misalnya gedungnya masih dibuka ataupun masih ditutup. Oke. Juga di sini dia bisa menambahkan option dari jumlah gedung, jenis ruangannya. Nah, di sini juga sebagai pemilik bisa menghapus ya jika gedungnya tidak sesuai. Oke, ke profile. Nah, di sini jika seandainya si admin itu menambahkan gedung, itu tidak langsung serta-merta langsung muncul di halaman dashboard, tetapi perlu ada pengajuan dulu ke halaman yang dilakukan oleh admin. Nanti akan dijelaskan. Mungkin kita coba buat gedung dulu ya, gedung baru dulu. Oke, kita membuat gedung rektorat, mengisi semua datanya. Di sini juga sebagai pemilik bisa mengatur lokasi persisnya ada di mana gedungnya. Kita menggunakan API dari Google Maps. Kita mengupload gambar gedungnya. Dan melakukan submit. Nah, sudah lihat dari statusnya itu ada unit ya, berarti initiate. Nah, kalau misalnya udah available berarti sudah bisa ditampilkan. Nah, kita balik ke approval. Ya, di sini kan belum bisa langsung masuk ya, jadi kita harus melakukan syarat gedung dulu atau di TS lakukan submit. Seperti ini. Nah, nanti akan ditunggu ya dari admin apakah sudah di approve. Kalau misalnya sudah, nanti statusnya akan berubah menjadi available dan bisa berubah approval statusnya akan close gitu. Berarti nanti gedungnya sudah bisa ditampilkan. Lanjut ke order management gitu ya.
lihat ada besaran apa saja yang bisa di sini menampilkan order list yang dilakukan oleh penyewa. Oke, ini nanti statusnya itu diatur juga oleh admin. Ini kan statusnya page, jika ada orderan masuk nanti bakal terlihat juga, dan yang merubah statusnya itu adalah admin. Kita lanjut ke role berikutnya, mungkin dari Oke, baik. Terima kasih, Thomas. Saya akan jelaskan untuk role selanjutnya, itu role admin ya tadi ya. Role admin kan seperti sudah disebutkan Tom tadi, itu tugasnya utamanya ada dua, itu approval building yang baru diajukan, dan kedua adalah konfirmasi payment yang dilakukan oleh event organizer ya, atau pengguna utama di sini. Kita bisa login aja. Nah, di sini secara admin itu sebenarnya bisa ngeliat juga usernya ada berapa. Misal ada 6 tenants atau yang akan menyewa ya. Ada 3 owners dan ada total 5 buildings yang sudah tersimpan di sistem. Mungkin kalau untuk tampilannya di sini ada misalnya ada berapa owners dan emailnya dan created-nya dan sebagainya. Untuk tendensinya sendiri, di sini ada miss tadi yang Thomas ini terlihat di tampilan tenants management. Untuk approval queue mungkin kita ke sini aja dulu. Nah, di sini tadi aplikan Frida Stoltenberg ini mengajukan untuk rektorat ITS agar bisa di-approve ya. Nah, untuk kasus ini kita akan langsung approve saja. Nah, nanti di secara database statusnya akan berubah dari pending menjadi approve ya. Nah, untuk di orders queue ini tujuannya adalah ketika administrator menerima payment yang dilakukan atau orders baru yang di-create oleh tenants-nya. Ketika tenants melakukan order dan submit resipnya, dia akan muncul di sini. Nah, mungkin biar kelihatan, jadi kan kembali ke owner lagi. Nah, owner di sini ada pending approval menjadi 0 dan di approval di sini berubah dari statusnya berubah dari open menjadi close dan building statusnya berubah dari pending menjadi approve. Sebenarnya dari admin itu opsinya ada dua, antara approve atau reject. Dan untuk yang bisa diubah dari sisi owner itu adalah available atau unavailable. Seperti itu. Ya mungkin kalau kita ngelihat ke rektorat ITS ini nanti baru muncul run options-nya ya. Tadi sebelumnya belum bisa. Nah, mungkin untuk sini sedikit jelaskan kalau misalnya run options-nya dari rektorat ITS itu kosong tapi ingin dibuat available, itu tidak akan bisa. Karena butuh run options terutama di segi price ya. Dan itu yang dibutuhkan agar bisa ditampilkan. Dan juga nanti tenant yang akan dijelaskan oleh Vincent akan memilih run-nya itu sebenarnya berdasarkan options yang ada. Baik, itu yang bisa saya jelaskan saat ini untuk admin. Saya akan lanjut ke teman saya, Vincent. Silakan, Vincent. Oke, thank you, Krishna. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang role terakhir, yaitu tenant atau penyewa. Pastinya itu bisa banyak, ada halayak umum atau bisa I.O. Nah, ini contohnya mungkin di register dulu. Namanya siapa, bebas mungkin ya untuk testing. Oke, udah register. Nah, ini berarti kan udah ada user profile-nya ya. Nah, user profile ini kita bisa ganti-ganti sebenarnya. Misalkan kita mau ganti profile picture-nya. Nah, bisa ganti profile picture-nya. Lalu misalnya personal name-nya mau diganti-ganti juga nih, bisa. Address-nya, alamatnya, Samuel. Oke, lalu bisa save change dan dia akan terganti. Oke, nextnya kita misalkan kita mau lihat gedungnya nih. Nah, ini kan ada katalognya nih, udah ada gedung apa aja yang available sama
buat disewa. Misalnya kita melihat itu juga di kiri ada filter-filter. Misalnya kita melihat satu gedung namanya Capital Place ini, kita bisa lihat dulu nih ada optionsnya nih yang tadi dijelasin sama si Krisna. Jadi ada optionnya kita mau sewa yang mana. Kalau misalnya parking garage, main lobby, kita pilih. Kita lihat juga lokasi ada di mana dan sebagainya. Dan ada deskripsi dari gedungnya, ada gambarnya juga ya. Terus kalau misalnya kita udah setuju nih mau yang ini, kita langsung rent aja. Nah dia akan lanjut ke pembayaran nih. Kita cek dulu billing infonya, oh benar nggak? Semuanya udah benar. Model detailnya juga sudah benar semua. Terus kita upload, kita udah bayar atau belum. Nah, kalau misalnya udah bayar, kita bisa tinggal upload buktinya di sini. Misalkan yaitu lalu kita proceed. Nah di sini kan ada statusnya pending nih. Nah nanti seperti yang jelasin Krisna, nanti role-nya si admin itu dia akan approve apakah dia sudah sudah pasti udah bayar atau belum. Jadi nanti itu tugasnya si admin. Kalau nanti sudah di approve, itu tidak bisa lagi mengupload bukti pembayaran ya, karena masuk akal karena pastinya nggak akan suruh bayar lagi kan ya. Jadi begitu. Oke, mungkin view itunya ya, adminnya seperti apa. Di sini ada status pending di sini dan bisa di approve aja. Terus payment status approve. Nah di sini tentunya akan berubah dari pay. Nah terakhir juga mungkin untuk di sisi ownernya ya, sisi ownernya itu akan muncul yang baru. Nah ini ada yang baru di sini. Dan statusnya juga tentu ada paid dan revenue-nya nambah ya, karena ada uang baru masuk ke owner. Oke, baik, itu sekian yang bisa kami sampaikan untuk pengerjaan final project kami di mata kuliah pemrograman dasar kerangka kerja